Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Firdaus akan mencoba membahas soal trial UTBK yang kelima. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita akan bahas mengenai pengetahuan kuantitatif, maka kita akan bahas terlebih dahulu beberapa soal di bagian sebelumnya yang berhubungan dengan matematika. Kita mulai dari nomor 12. Di sana sudah diinformasikan bahwa ada grafik yang menunjukkan produksi tambang, mineral biji besi, kemudian pasir besi dan tembaga dalam juta ton. Di sana sudah ada jelas bahwa yang warna biru adalah tembaganya, kemudian warna orange adalah pasir besinya, dan warna abu-abu adalah sebagai biji nikelnya. Setiap tahun dari 2015 sampai ke 2019. Nah, langsung kita masuk ke soalnya. Nomor 12. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, produksi tambang mineral terbesar terjadi pada tahun berapa? Nah, oke. Kalau kita lihat di sini dari eh, tiap tahun ya nanti akan kelihatan kalau kita jumlahkan per tahunnya. Misalnya tahun 2015, jika kita tambahkan itu nanti ketemu 18,9. Kemudian 2016 ada 17,1. Kemudian tahun 2017 itu ada 14,2. Dan tahun 2018 ada 12,8. Dan 2019 jumlahnya adalah 17,3. Karena di sana mintanya adalah produksi tambang mineral, jadi secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dari tiap tahunnya, maka produksi yang tertinggi terjadi pada tahun yaitu 2015 sebanyak 18,9. Sehingga untuk nomor 12 jawabannya adalah yang A isinya, yaitu tahun 2015. Cukup mudah ya membaca grafik dan hubungannya dengan tabel setiap tahunnya. Kita melanjut ke nomor yang berikutnya, di nomor 13 masih ada hubungannya dengan grafik sama tabelnya. Di di nomor 13 ditanyakan bahwa berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah yang pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan jumlah produksi tambang mineral biji besi, pasir besi, dan tambang pada tahun 2020? Baik, kita coba cek di pilihan yang A, satu persatu ya. Jumlah produksi tembaga lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Tembaga. Nah, kita lihat tembaga itu warna biru. Nah, di sini kalau kita lihat memang secara kasat mata ya, secara kasar, maka di sini grafiknya cenderung turun ya, yang warna biru. Namun, hati-hati, jangan terpacu langsung turun terus. Karena ternyata di 2017 sama 2018 itu stabil dia di angka 2,6. Nah, sehingga walaupun di 2019 dia turun, nah bisa jadi nih kemungkinan tahun 2020-nya bisa jadi stabil ya, bisa jadi stabil, bisa jadi dia turun juga. Jadi kita tidak bisa memprediksi. Nah, karena di situ ada yang stabil tahun 2017 hingga 2018. Oke, kita abaikan jawaban yang A. Kita lihat lagi opsi yang berikutnya. Di pilihan yang B, jumlah pasir besi meningkat tajam. Pasir besi itu berarti yang warna orange meningkat tajam. Apakah betul? Belum tentu ya, karena dia sifatnya tidak stabil. 2015 sampai 2016 turun, kemudian dia ke 2017 stabil, kemudian turun lagi di 2018, tapi langsung meningkat tajam. Nah, tahun 2020-nya kita nggak tahu, bisa stabil, bisa turun, bisa naik. Nah, jadi tidak bisa diprediksi dengan pasti. Kita abaikan jawaban yang B. Yang C, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada pasir besi. Biji nikel lebih besar daripada besi. Kita lihat produksi biji besi. Biji nikel ya, biji nikel sama pasir besi. Nah, biji nikel itu yang warna abu-abu, sama pasir besi warna orange. Nah, ya karena tadi ya, kita nggak bisa memprediksi si orange-nya itu, si pasir besinya. Jadi kita anulir juga untuk jawaban yang C-nya. Yang D, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga. Biji nikel sama tembaga. Biji nikel itu yang warna abu-abu sama tembaga. Nah, di sini antara abu-abu sama biru sudah terlihat jelas ya, perbedaannya jauh sekali.
Yang abu-abu biji nikel itu dia semakin naik dan stabil, sedangkan yang warna biru yaitu tembaga dia cenderung turun dan stabil juga. Nah, tapi perbedaannya sangat jauh, sangat menurun. Jadi bisa kita lihat bahwa yang D, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga, itu sudah pasti pernyataannya betul sekali ya, lebih besar. Karena yang tadi biji nikelnya itu cenderung naik, sedangkan tembaganya itu cenderung turun, walaupun ada saatnya pada saat stabil juga ada. Seperti itu ya. Jadi untuk yang jawaban nomor 13, kita pilihlah jawaban yang D jawabannya. Ya, semoga 12 sama 13 bisa dipahami melalui grafik dan tabel yang disajikan. Kita lanjut nomor 14. Rata-rata satu botol tinta dapat digunakan untuk mencetak 100 halaman. Nah, pada kondisi manakah pekerjaan mencetak menghabiskan tinta yang paling banyak? Oke. Nah, di sini pada masing-masing jawaban adalah sama-sama ratusan ya. Nah, ratusannya kita anulir aja ya. Kita anulir aja biar tidak memusingkan untuk menghitungnya. Walaupun pakai perbandingan juga nanti akan habis. Nah, jadi kalau satu itu butuh satu botol, sehingga kalau di yang A itu kan berarti 2 tinggal dikali sama 5 aja ya. 5 dikali sama 2. Nah, ketemu 10. Yang B 6 dikali sama 2. 6 kali sama 2 itu 12. Yang C itu butuh 6 untuk bukunya sama halamannya 3. Ini 18. Yang D itu 8 kali sama 1 sama dengan 8. Dan yang 14, yang E itu adalah yaitu 8 buku dikali sama 2 sama dengan 16. Nah, kita cek nih, maka di sini angka terbesar terdapat di angka 18. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Karena dia butuh banyak halaman dan ada 6 buku dikali sama 300 halaman, jadi 1800 halaman, sehingga dibutuhkan botol sebanyak 18. Oke, demikianlah untuk soal nomor 14. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Pemilihan ke petugas upacara dipilih secara acak dari 12 paskibraka. Nah, ini 12 paskibraka. Berasal dari 3 daerah, yaitu 3 orang dari Bandung, 3 dari Bandung, kemudian 4 dari Jakarta, kemudian ada 5 dari Surabaya. Nah, manakah kondisi berikut yang paling mungkin terjadi jika dipilih 2 orang petugas upacara? Ya, mau dipilih cuma 2 orang. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum kombinasi. Ingat bahwa kombinasi itu NCR, maka N faktorial dibagi sama N dikurang sama R faktorial dikali sama R faktorial. Nah, kita lihat kondisi masing-masing pada pilihan jawabannya. Yang A, keduanya berasal dari Bandung. Nah, Bandung itu kan ada 3 orang ya, berarti 3C2. 3 orang dari Bandung mau dipilih 2 orang. 3C2 itu nilainya sama dengan 3. Nah, jadi kalau kombinasi, kalau selisihnya angkanya cuma 1, 3 sama 2 kan selisihnya 1, maka tinggal ambil angka di sebelah kirinya aja, yaitu angka 3. Yang B, 2 orang dari Jakarta. Jakarta ada 4, 4C2. Nah, 4C2, kalau teman-teman hitung dengan rumus kombinasi yang di samping, untuk mempersingkat waktu, maka nanti akan didapatkan nilainya 4C2 itu adalah yaitu sama dengan 6. Yang C, keduanya berasal dari Surabaya. Surabaya itu ada 5 ya. Nah, maka 5C2. 5C2 itu nanti kalau teman-teman hitung, nanti akan dapatlah nilainya sama dengan 10. Nah, yang D, satu orang dari Surabaya, berarti 5C1. Nah, dan itu dikali ya. Satu orang dari Jakarta, berarti 4C1. Pada kombinasi, kalau belakangnya 1, maka nanti tinggal ambil angka di sebelah kirinya aja. Ya, jadi tinggal 5 dikali sama 4, sama dengan 20. Terus yang E, agak sedikit berbeda. Satu orang dari Jakarta, berarti 4C1. Dan dikali, kemudian dalam kurungnya satu orang dari Surabaya berarti 5C1 atau itu ditambah ya, dan dari Bandung 3C1. Nah, sama kayak nomor D tadi, kita ambil angka-angka yang sebelah kirinya aja, 4 dalam kurung 5 ditambah sama 3.
Sehingga menjadi 4 dikali sama 8 sama dengan 32. Nah, yang ditanyakan adalah kondisi manakah yang paling mungkin terjadi. Nah, berarti cari yang paling besar nih hasilnya teman-teman. Yaitu yang paling besar yaitu adalah yang 32 ya. Sehingga jawabannya adalah yang isinya untuk nomor 15. Ya, karena apa? Karena nanti kalau dicari bahasa peluang, ingat kalau pakai bahasa peluang itu kan peluang kejadian A sama dengan NA dibagi sama NS ya. Nah, tadi kan yang kita dapatkan angka 32. 32, kemudian bagian bawahnya itu adalah dari 12 orang dipilih 2. Sudah saya hitung nih dapatnya 66. Nah, ini kalau dihitung, dia lebih besar dibandingkan A, B, C, sama D. Kalau dibandingkan dengan per 66. Ya, semakin besar pembilang terhadap penyebutnya, maka akan semakin besarlah nilainya. Ya, jadi masuk ke dalam bahasa peluangnya ya. Jadi semakin besar bagian pembilangnya, maka akan semakin besar hasil yang didapatkan atau mendekati angka 1. Karena peluang itu maksimal adalah 1. Semakin dekat 1, maka semakin besar nilainya. Oke, untuk nomor 15, semoga jelas jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 diinformasikan bahwa ada dua kelompok X sama Y. Nah, kita bikin dua bagian, kelompok X. Nah, di kelompok X ada 6 laki-laki, kemudian ada 3 perempuannya, serta rata-ratanya diketahui sama dengan 168. Kemudian, di kelompok Y-nya sendiri, kebalikannya, ada 3 laki-laki sama 6 perempuan, dengan rata-rata sama dengan 160. Oke, nah itu bukan kelompok B ya, tapi kelompok Y. Salah ketiknya di sini. Nah, terus manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan rata-rata tinggi badan kedua kelompok tersebut menjadi semakin kecil? Nah, kalau kita lihat sekilas ya antara kelompok X sama kelompok Y, nah di sini kan 168 sama 160 ya, maka bisa kita bilang selisihnya adalah yaitu 168 dikurang 160 sama dengan 8. Nah, itu selisihnya. Terus gimana sih cara mencari tinggi masing-masing laki-laki sama perempuannya? Karena di sana diinformasikan bahwa informasinya adalah yaitu jika siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuannya. Nah, kalian bisa lihat nih bahwa 6 sama 3 kan selisihnya perbandingannya 2 banding sama 1 ya. Nah, untuk 168 yang perbandingannya 2, maka untuk dapetin nilainya, untuk si laki-lakinya, tinggal kebalikan ini, tambahin dengan 1. Ya, jadi yang laki-lakinya karena lebih dominan, maka kita tambahkan 1. Jadi tingginya untuk yang laki-laki 169. Terus untuk perempuan ya, kan dia perbandingannya 1 ya, kita ambil yang si 2-nya, tapi dikurangin. 168 dikurang sama 2, jadi 166. Begitupun untuk yang satunya lagi, di kelompok X juga sama ya perbandingannya 1:2. Nah, untuk yang si laki-lakinya 160 karena laki-laki harus lebih tinggi daripada si perempuan ya. Maka laki-laki nanti akan dapatkan di Y-nya yaitu 162. Dan untuk yang perempuannya adalah yaitu 159. Ya, agak mirip sedikit konsepnya dengan yang di atas. Biar nggak ketukar ini kita kasih aja ya 6 laki-laki X sama 3 perempuan di Y. Ini juga sama 3 laki-laki di Y. Maaf terbalik. Si perempuan si X-nya itu harusnya perempuan, saya back sebentar. Nah 3 PX ini harusnya. Dan ini 3 laki-laki Y sama 6 perempuan Y. Nah itu kondisinya sesudah kita bedah dari pernyataannya. Sekarang kita lihat nih jawaban satu persatu ya. Yang A, memindahkan laki-laki dari kelompok X ke dalam kelompok Y. Baik, di sini ada X, di sini ada Y. Memindahkan dua laki-laki ke kelompok X ke dalam kelompok Y. Berarti di sini ada dua laki-laki X, berarti yang sebelah kirinya laki-lakinya tadinya 6 ya, tinggal 4 berarti. Terus dan dua perempuan dari kelompok Y ke kelompok X.
2 perempuan dari kelompok Y ke kelompok X. Nah, berarti perempuan ya, di bagian yang Y berkurang ya, tinggal 4. Nah, tinggal 4 perempuan di Y. Nah, tapi masih ada kelanjutannya ya, kan masih ada sisanya. Laki-laki di kelompok X itu kan ada 4 sudah. Nah, perempuannya masih utuh ya di kelompok X, berarti harus kita akui di sini maka yaitu 3 eh, perempuan si X masih utuh. Nanti dibagi dengan jumlahnya sama dengan 9. Begitupun di kelompok Y, laki-lakinya tidak ada perubahan sama sekali, maka kita tambahkan 3 laki-laki si Y-nya. Nah, ini juga sama, jumlahnya sama dengan 9. Ya, kita nanti tinggal hitung aja satu persatu. Berarti 4 dikali sama laki-laki X, itu 4 dikali sama 169. Kemudian 2 kali sama perempuan Y, 159. 3 kali sama perempuan di X, berarti 3 dikali 166, nanti dibagi sama 9. Nah, ini sudah saya hitung, hasilnya sama dengan 165,7. Begitu nih yang sebelah kanan, teman-teman nanti tinggal ganti aja nih LX, PY sama LY-nya, nanti dibagi dengan 9. Sudah saya hitung, nanti dapatnya sama dengan 162,2. Nah, kalau kita hitung ya untuk pilihannya A, kan dia nanya perbedaan rata-rata semakin kecil. Nah, perbedaan rata-rata sekarang perbedaannya adalah 165,7 sudah dibulatkan dikurangi 162,2. Nah, ini ada perbedaan sebesar 3,5. Lebih kecil ya daripada yang tadi ya, selisih di awalnya itu sama dengan 8. Oke, itu untuk opsi yang A. Sekarang kita lihat opsi yang B-nya. Saya hapuskan dulu. Oke, sekarang kita lihat opsi yang B. Opsi yang B bilangnya adalah memindahkan dua laki-laki ke kelompok X. Ini ada X, di sini ada Y. Memindahkan dua laki-laki ke kelompok X berarti yang tingginya sama dengan dua laki-laki di kelompok X. Agak sedikit ambigu ya. Nah, saya khawatir ada kesalahan dalam pengetikan. Menambahkan dua laki-laki ke dalam kelompok X yang tingginya sama dengan dua laki-laki di kelompok X. Berarti sekarang di kelompok X itu ada kan dia tambah dua laki-laki X yang asalnya sudah ada 6 laki-laki X ditambah lagi dengan perempuan di X-nya. Ya, dibagi sama ada berapa orang sekarang? Ternyata ada 11 orang. Y-nya gimana? Y-nya tidak ada perubahan ya, tetap aja dia rata-ratanya sama dengan 160 ya, karena tidak ada perubahannya. Nah, untuk yang B, di sini kalau dihitung, dimasukkan dengan angka-angkanya masing-masing ya, nanti akan didapatkan nilainya sama dengan 168,18. Nah, untuk yang bagian kedua, yang B maksudnya, maka selisihnya 168,18 dikurangi dengan 160, wow, jadi semakin besar ya. Jadi 8,18 gitu. Dan seterusnya teman-teman, nanti dicoba satu persatu C, D, sama E, demikian. Nah, sudah dihitung secara manual di tempat yang lain, maka didapatlah nilai jawaban ya, yang A. Karena selisihnya adalah yang paling kecil, yaitu 3,5. Sedangkan B, C, D, sama E, dia semakin besar dalam perhitungannya. Ya, nanti teman-teman silakan mencoba untuk C, D, sama E. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, di sini sebelah kiri ada perkalian matriks nih. Jangan lupa, matriks itu kan harus baris kali sama kolom. Nanti baris dikali sama kolom. Nah, biar teman-teman gak lupa, saya bikin konsep di bawah. Nah, kalau baris dikali kolom berarti nanti teman-teman ini baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Jadi yang pertamanya itu A dikali E ditambah B dikali sama G. Terus kalau sudah baris pertama kalikan lagi dengan kolom yang kedua. Jadi A dikali sama F ditambah B dikali sama H. Nah, kalau sudah berikutnya nanti bisa ke bagian bawahnya yaitu si CD-nya. CD-nya kalikan dengan E sama F berarti menjadi CE ditambah DG. Dan terakhir kalikan dengan kolom yang kedua CF ditambah sama DH. Gitu ya. Semoga tidak dilupakan konsep dari perkalian matriks karena cukup penting digunakan.
Kita mulai ya. Nah, di sini 2 kali 1 adalah 2 ditambah dengan 3 kali 3 9. Terus 2 kali 2 adalah 4 ditambah 3 kali 1 adalah 3. Nah, bagian bawahnya 2n min 5 kali 1. Berarti tetap 2n minus 5. 1 kali 3 adalah 3. Sebelah kanannya 2n min 5 kali 2. Jadi 4n min 10 ditambah sama 1 ya, langsung. Nanti dikurangi dengan 3, 5, n sama 2. Sama dengan 8, 2, 3, dan 9. Nah, karena yang ditanyakan adalah si n, jadi kita fokus yang ada n-nya aja. Nanti langsung kita pasangkan. Misalnya, saya ambil bagian kanan bawah nih, teman-teman. Nah, ini saya ambil kanan bawah semuanya. Nah, jadi 4n min 10 tambah 1 min 9 ya, langsung dikurang sama 2 sama dengan 9. Baik, jadi 4n sama dengan 9. Min 9 min 2 kan min 11 ya. Pindah ke kanan maka jadi plus 11. Nah, jadi 4n sama dengan 20. Nah, n-nya sama dengan 5. Oke. Jadi jawaban yang nomor 17 adalah yang C. Nanti silakan teman-teman bisa kok mencoba dengan huruf N posisi yang lain. Misalnya posisi kiri bawah dengan kiri bawah dan kiri bawah semuanya. Tinggal dihubungkan seperti tadi. Insya Allah nanti pasti dapatnya adalah N-nya sama dengan 5 juga. Kalau beda, berarti ada yang salah dalam mengalihkan atau mengoperasikan matriksnya. Baik, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 17. Kita lanjutkan di nomor 18. Baik, di nomor 18, operasinya adalah bahwa jika ada P bintang Q, kita baca bintang aja ya, P bintang Q bintang R, maka operasinya adalah P ditambah Q berpangkat R pangkat 2. Nah, berapakah nilai 3 bintang 2 bintang 4? Ini sebagai P-nya, ini sebagai Q-nya, dan ini sebagai R-nya. Nah, kita operasikan sesuai dengan informasi perintah yang di sebelah kanannya. Maka jadinya adalah yaitu 3 ditambah sama 2 berpangkat R-nya tadi 4 ya, dikurang sama 2. Nah, 3 tambah 2 adalah 5, 4 dikurang 2 adalah 2. Sehingga 5 pangkat 2 kan berarti 5 dikali sama 5 ya. Jadi jawabannya sama dengan 25. Ya, untuk yang 18 maka yang E lah jawabannya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ingat 5 pangkat 2 bukan 10 ya, tapi 5 pangkat 2 adalah 5 dikali sama 5. Oke, itu untuk nomor 18. Kita lanjutkan ke nomor 19. Di nomor 19 ada 3 jenis kue. Nah, di sana ada informasi kue 1 pakai 3 bahan A, 1 bahan C, dan seterusnya. Ada tabel di bawahnya mengenai modal yang harus dia keluarkan dalam masing-masing bahan. Dan tabel yang berikutnya ada harga jualnya. Nah, yang ditanyakan sama soal di sini adalah keuntungan maksimal. Ingat, untung itu adalah harga jual dikurangi dengan modalnya ya. Atau dikurangi dengan harga beli juga boleh. Namun pada kesempatan kali ini adalah dibutuhkan dengan modalnya. Kita cari satu persatu. Oh iya, kan di sini harganya puluhan ribu semua ya, atau ada ribuan, maka ribuannya kita abaikan dulu ya, biar mempersingkat waktu dalam menghitungnya. Misalnya kue yang pertama, harga jualnya adalah 120.000. Nah, dari sini nih 120 ribunya. Jadi 120 dikurangi 3 bahan A, 3 dikali sama 20, ditambah dengan 1 bahan C, yaitu 20. Nah, kalau kita hitung 120 dikurang sama 60 tambah 20, 80. Jadi 40.000. Ya, boleh kita pakai yang di bagian belakangnya. Atau pakai nolnya 3 aja ya, biar nanti langsung masuk ke jawabannya. Terus untuk yang kue kedua, dia harga jualnya 120.000 sama, dikurangi 1 bahan A, 1 kali sama 20, ditambah 2 bahan D. 2 dikali sama 30. Nah, ini agak mirip nih dengan di atas. 20 tambah 60, 80. Ya, ketemunya adalah 40.000 juga. Terus untuk yang kue ketiga, berarti harga jualnya agak mahal sedikit. Nah, dikurangi dengan
dia butuh 2 bahan B. Berarti 2 dikali sama 30 ditambah 2 bahan C. 2 kali sama 20. Nah, jadi 130 dikurangi 60 sama 40 100 ya. Nah, 100 maka ketemulah keuntungannya 30.000. Nah, dari sini udah kelihatan ya, keuntungan yang terbesar yaitu di dua bagian, kue satu dan kue kedua. Kita pilih salah satunya aja. Nah, jadi jawabannya adalah yang C untuk yang pilihan nomor 19. Oke, semoga bisa dipahami. Ingat, untung itu adalah harga jual dikurangi dengan modal atau dengan harga beli. Sip, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 20. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan adalah A, B, sama C ya. Ini semua soal sebenarnya agak mirip-mirip ya dengan tryout UTBK yang keempat. Jadi FVB-nya semuanya harus satu di antara dua angka. Nah, kita ambil informasi yang pertama. Ada informasi bahwa ada B dikalikan dengan C minus 1, maka nilainya harus sama dengan 21. Ya, kita mulai dari sini ya, bahwa perkalian 21 itu kan bisa 1 kali 21, kemudian 3 dikali sama 7, bisa kebalikannya 7 dikali sama 3, dan 21 dikali sama 1. Nah, berarti ini posisi B ini udah enak nih, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Sedangkan sekarang kita mau ngambil nilai C-nya ya. Nah, C-nya saya kurungkan sedikit di sini, biar nanti kita langsung dapatkan. Kalau C dikurang 1 sama dengan 21, oh berarti C-nya harus 22. Dari mana Kak? Oke, di sana kan bilang, saya coret sedikit, C dikurang 1 sama dengan 21. Nah, berarti kan C-nya sama dengan 21 tambah 1 ya. Jadi C-nya sama dengan 22. Gitu ya. Dari situlah asal-usulnya menjadi angka 22. Jadi bertambah 1 nih dari yang sebelumnya. Kalau 7 berarti jadi 8. Kalau 3 jadi 4. Kalau 1 jadi 2. Oke. Nah, itulah nilai B sama C-nya. Sekarang, kita lihat lagi bahwa di sana ada 2C. 2C dikurang sama A sama dengan 5. Nah, kan kita butuh A ya. Berarti kita tukar posisi aja. Berarti A-nya itu adalah 2C dikurang sama 5. Nah, di sini kita akan langsung dapatkan nilai A-nya. Tapi dengan operasi 2C dikurang sama 5. Nah, kalau C-nya 22, berarti 2 kali 22, 44. 44 dikurang sama 5 adalah 39. Nah, kalau 8, 16 kurang 5 adalah 11. Kalau 4, 8 kurang 5 berarti 3. Kalau 2, maka jadi min 1. Oke. Informasi yang pertama udah kita gunakan, informasi yang kedua udah kita gunakan juga. Nah, sekarang informasi yang berikutnya, A-nya harus di bawah 10. Nah, yang di bawah 10 yang mana aja? Ya, cuma 3 sama min 1. Nah, tapi kan yang namanya FVB itu tidak pernah ada angka-angka negatif ya dalam mencari FVB ataupun KPK. Maka satunya kita anulir. Oke. Nah, jadi ini udah jelas nih, A-nya 3, ya pasangannya sama 4. C-nya 4 dan B-nya adalah 7. Nah, itulah angka yang kita dapatkan. Kita masuk ke opsi yang pertama. Pilihan yang pertama, bahwa jumlah ketiga bilangan adalah 14. Nah, berarti 3 tambah 4 ditambah sama 7. Saya itu sama dengan 14. Berarti betul ya, opsi yang pertama. Opsi yang kedua, oh iya, kalau pertama betul, ketiga juga betul ya. Nanti kalian tinggal kalikan aja. Hasilnya sama nggak 84. Untuk yang kedua, bilangan terbesar lebih kecil daripada bilangan 3 kali bilangan terkecil. Yang terbesar kan 7 ya. Berarti 7 itu katanya lebih kecil daripada 3 kali bilangan yang paling kecil, yaitu angka 3. 7 lebih kecil daripada 9. Nah, ternyata betul juga ya untuk opsi yang kedua. Yang ketiga kita cek ya. Hasil kalinya adalah 84. Nah, tinggal kita kalikan aja. 3 kali 4 dikali sama 7 sama dengan 3 kali 4, 12. 12 kali 7, 84. Nah, tuh terbukti betul. Yang keempat, jumlah dua bilangan terkecil. Yang terkecil itu 3 sama 4 lebih besar daripada 8. Nah, berarti di sini apakah 7 lebih besar daripada 8? Ternyata salah ya. Karena 7 itu adalah lebih kecil daripada si 8. Jadi jawabannya untuk nomor 20 adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3 yang memenuhi syarat dari
operasi A, B, sama C-nya. Oke, semoga jelas untuk pilihan untuk pembahasan soal nomor 20. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Di sana ada 11, 7, sama 3 merupakan barisan aritmatika. Maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Baik, dari 11, 7, sama 3 kita bisa dapat informasi ya bahwa A-nya sama dengan 11 dan bedanya berkurang dia, yaitu minus 4. Kita lihat opsi yang pertama. Hasil suku kelima dikalikan dengan suku yang ketujuh, katanya lebih besar daripada 60. Oke, U5 itu kan dalam bahasa UN, aritmatika, berarti A ditambah sama 4B, kemudian U7 itu adalah A ditambah sama 6B. Nah, yuk kita masukkan. A-nya adalah 11, ditambah sama, langsung aja dikurang ya, karena B-nya kan negatif. 4 kali minus 4 adalah minus 16. Kemudian 11 dikurang 6 kali 4 adalah 24. Nah, ini jadi minus 5, yang ini jadi minus 13. Nah, kalau kita kalikan, jadinya adalah 65. Apakah betul lebih daripada 60? Nah, ternyata opsi yang pertama adalah betul. Oke, nanti kalau kalian lihat dari opsinya, A, B, C, D, E-nya, satu betul, rata-rata 3 ikut ya bersamaan. Jadi yang ketiga, kita langsung betulkan saja. Ambil saja maksudnya, biar mempersingkat waktunya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua, suku ke-10 sama dengan 5 kali suku yang kelima. Berarti U10 sama dengan 5 kali dari U5-nya. Nah, U10 itu adalah A ditambah sama 9B. Kemudian kalau U5 tadi udah kita dapat ya. U5 kita ambil aja nih, minus 5. Nah, gitu. Terus kita masukkan berarti 11 dikurang 9 kali 4, 36. Ini minus 25. 11 dikurang 36 adalah minus 25 ya. Nah, ternyata sama ya, kiri sama kanan ya. Jadi, nomor 2 kita ambil. Kemudian yang keempat. Yang keempat, jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4, berarti S6. Nah, berarti 6 per 2. Nanti cek lagi rumusnya ya. 6 per 2 dalam kurung 2 kali A, 2 kali 11 ditambah N kurang 1. Berarti 6 kurang 1 adalah 5 dikali sama minus 4. Oke, jadi 3 dalam kurung 22 dikurang sama 20. Nah, jadi 3 dikali sama 2 sama dengan 6. Apakah 6 kelipatan 4? Tidak, ya. Jadi, untuk yang pilihan yang 4 ini kurang tepat. Jadi, jawabannya adalah yang A untuk nomor 21. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 21. Agak mirip ya dengan UTBK soal tryout yang keempat. Baik, kita lanjutkan ke nomor 22. Di nomor 22 sepertinya agak mirip dengan tryout UTBK yang keempat, bahwa R kecil bisa dilakukan sesudah mengerjakan si F besarnya. Nah, kita lihat di opsi masing-masing. Nomor 1, C dilakukan sesudah F, ada ya di sini. Betul. A sesudah C. A sesudah C ternyata tidak ada di bagian atasnya. Lalu nomor 2, B sesudah E. B sesudah E tidak ada ya di option ya. Adanya E sesudah B ya. Maka tidak bisa juga nih untuk yang pilihan nomor 2. Lalu yang nomor 3, C sesudah A. C sesudah A juga tidak ada ya di pilihan. Nah, terus nomor 4, A sesudah B. Ada ya di sini. Kemudian D sesudah A. D sesudah A juga ada nih. Bagian sebelah situ. Ya, ternyata cuma opsi 4 aja nih yang betul. Oke, sehingga untuk nomor 22 jawabannya adalah yang delta isinya. Oke, baik, berikutnya kita lanjutkan ke nomor 23. Apakah fungsi AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus 10X ditambah sama D memiliki nilai maksimum dan minimum? Nah, ingat teman-teman, nilai maksimum minimum akan terjadi ketika turunannya yang pertama itu sama dengan 0. Nah, yuk kita coba bedah ya. F X N X sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan nilainya maka menjadi 3AX pangkat 2 ditambah 2BX ditambah dengan 10X. 10 saja ya, maaf, keterusan si X-nya. 10 sama dengan 0. Nah, kita harus mendapatkan nilai A sama B nih.
agar nanti biar kelihatan di manakah titik X maksimum dan titik X minimumnya. Nah, kita coba cek di opsi yang pertama. Bahwa nilai B sama A-nya itu ada di antara 0 sama 30. Nah, kita ambil angka-angka yang besar aja nih. Misalnya A-nya di bawahnya 20 ya, B-nya adalah 10. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaannya, maka 3A berarti 3 kali 20 jadi 60 X kuadrat. Kemudian 2B berarti 2 dikali sama 10 adalah 20X dan ditambah dengan 10 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu ya. Maka jadinya adalah 6X kuadrat ditambah 2X ditambah sama 1 sama dengan 0. Nah, biar nggak begitu pusing sama faktorisasi, kita coba cek dulu nih diskriminannya. Nah, ingat diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali sama 6 kali sama 1. Nah, kira-kira hasilnya positif negatif? Ya, ternyata negatif ya. 4 dikurang sama 24 minus 20. Nah, ingat teman-teman kalau diskriminannya di bawah 0, maka dia tidak memiliki akar. Ya, jadi agak sulit mencari akar-akarnya. Oke, jadi untuk opsi yang pertama tidak bisa kita ambil. Kita masuk ke opsi yang keduanya. Di sana bahwa nomor 2 B-nya lebih daripada A lebih daripada 30. Nah, kita samakan aja ya, mirip sama kayak tadi. Berarti B-nya itu lebih besar daripada A, lebih besar daripada 30. Kita ambil angka urutan aja. Ini 40, di sininya 50 juga boleh. Ya, yang penting kan dia paling besar. Kita masukkan lagi ke persamaan kuadratnya. Maka jadinya adalah yaitu 3 kali sama A berarti 120. Kemudian 2 kali sama B berarti 100 ditambah sama 10 sama dengan 0. Ini kalau kita cek jadinya 12x kuadrat ditambah 10x ditambah 1 sama dengan 0. Sama kayak tadi, kita cek diskriminannya aja. Diskriminannya itu berarti B kuadrat langsung ya. 100 dikurang 4 kali sama 12 dikali sama 1. Nah, ini 100 dikurang sama 48. Nah, ketemunya sama dengan 52. Nah, ini masih diskriminan lebih daripada 0. Maka ada akar-akarnya, walaupun akarnya kurang baik ya. Nah, akar-akarnya misalnya akar-akar yang kurang baik. Maksudnya yang tetap positif. Tapi kalau diskriminannya di bawah 0, maka dia tidak ada akar-akarnya. Jadi, untuk nomor 2 bisa kita dapatkan nilai akar-akarnya. Nanti berapapun nilai A sama B-nya, yang penting masuk ke syarat nomor 2. Nanti kalau sudah didapatkan, maka bisalah kita menjawab untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Walaupun D-nya nggak ketahuan nih berapa, tapi nggak masalah. Ya, yang penting titik X-nya sudah kita dapatkan. Karena gambarannya kayak gini teman-teman, misalnya ya, misalnya persamaan kuadrat yang gampang aja, ada X kuadrat min X dikurang sama 6 sama dengan 0. Ini kan faktornya X min 4 sama X ditambah sama 3, maaf, terbalik, jadi ingat sama 12. Nah, faktornya adalah X minus 3 sama X ditambah sama 2 sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan 3, ini X-nya sama dengan minus 2. Ya, jadi artinya ini bisa didapatkan akar-akarnya. Karena kalau sudah dapat akar-akar, nanti kalian bisa bikin ke garis bilangan. Ini cara mudah untuk menentukan posisi maksimum minimumnya dari titik X-nya. Di sini ada angka minus 2, di sini ada angka 3. Nah, karena di X kuadrat tandanya positif, maka paling kanan positif, tengahnya negatif, paling kirinya lagi adalah positif. Grafik itu dari kiri. Ya, dari kiri berarti dia naik ke atas, kemudian ketemu negatif turun ke bawah, ketemu positif naik lagi. Nah, inilah nanti minus 2-nya sebagai titik minimum. 3-nya sebagai titik maksimum ya, terbalik. Minus 2-nya sebagai titik maksimum, kemudian 3-nya sebagai titik minimumnya gitu ya. Nanti untuk mencari nilainya, kita harus kembali lagi ke persamaan di sini nih. Itu cuma sebagai ilustrasi aja. Kak, kan D-nya belum tahu berapa. Nggak masalah, karena dari titik X-nya nanti akan bisa tahu posisi nilai dan maksimum dan minimumnya. Oke, semoga jelas. Jadi untuk nomor 23, jawabannya adalah nomor 2 saja yang cukup untuk menjawab pertanyaannya. Sedangkan nomor 1 tidak bisa untuk menjawabnya.
Kita lanjutkan ke nomor 24. Pada segi 6A, B, C, D, E, F, titik A, B, dan C merupakan titik sudut suatu persegi. Ya, di bagian bawahnya adalah persegi. Dan FE, oke, karena persegi kita tandakan dulu ya. Jadi ini sama ini sudah pasti sama ya. Nah, maka di sini pun juga ada pasti sudutnya adalah siku-siku. Nanti ini kita bantu aja nih dengan garis sebelah sini biar kebayang bahwa dia adalah persegi. Oke. Terus FE sejajar dengan BC. Ada informasi lagi FE sejajar dengan BC. Oke, artinya sama sejajar dengan si AD juga. Nah, berikutnya, berapakah besar sudut AFE? AFE, berarti yang ditanya sama dia adalah sudut yang sebelah sini berapa nih? Yang warna hijau barusan. Nah, opsi yang pertama adalah jika AF AF sama FE sama DE panjangnya sama. Seperti itu ya. Jika AF, FE sama DE itu panjangnya sama, maka bisa nggak sih dapat nilai eh, sudutnya gitu ya. Nah, karena di atasnya adalah sama semuanya ukurannya AF, FE sama DE, maka di sini kita bisa bikin nih garis bayangan di dalam persegi. Kita bikin bayangannya nanti buat teman-teman biar kebayang ya. Ini kan jadinya apa nih? Ini jadinya adalah yaitu segi 6 beraturan. Nah, kalau segi 6 beraturan, bisa dong cari sudut AFE-nya, yaitu dengan cara sudut AFE berarti dengan cara yaitu 360 derajat dibagi sama 6 ya, sama dengan 60, tapi dikali sama 2, jadi 120 derajat ya. Karena kalau kita lihat sekilas kan dia tumpul ya, nggak mungkin lancip 60 derajat. Nah, terus alasan yang kedua, 60 itu cuma sebelah sini aja nih. Nah, ini 60. Nah, sebelah sini juga sama nih, 60. Sebelah kanannya. Jadi kalau kita dapatkan nilainya sama dengan 120 derajat. Ya, jadi nomor satu bisa kita jawab untuk pertanyaannya. Kita lihat opsi yang kedua. Nah, ini kita bersihkan dulu. Oke, kita lihat opsi yang kedua. Tadi nomor satu sudah betul. AE sama FD. AE sama FD. Oke. Nah, ini garis AE sama FD. Oke, sama. Nah, sama. Memang kalau dia sama, nanti ini kita bikin satu lagi garisnya di bagian bawahnya. Nah, ini menyatakan sebagai perseginya ya, yaitu ABCD-nya. Kan ditanyakan sudutnya, bukan kesamaannya. Nah, walaupun dia sama panjangnya antara AS sama DF, tapi kita nggak tahu nanti nilai sudutnya berapa di sebelah AFE-nya. Tapi kalau secara keterangan, nanti ada keterangannya jelas ya, bahwa nanti ini sama nih. Gitu, terus ini sama. Nah, masalahnya kan yang ditanyakan adalah berapa, bukan kondisinya. Nah, maka nomor 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Sehingga nomor 24 jawabannya adalah yang A isinya. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 24. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 25. Baik, 5 bilangan positif A, B, C, D, E memiliki median dan modus yang bernilai 5. Oke, kita bikin kondisi paling utamanya ya, yaitu ada A, B, C, D, sama E. Kita bikin lagi nanti ini untuk opsi yang pertama, A, B, C, D, sama E. Dan opsi yang kedua, di sebelah kanannya, A, B, C, D, sama E juga. Nah, di sana informasinya bahwa mediannya adalah 5. Median itu kan nilai tengah ya. Nah, ini udah pasti 5. Terus modusnya, ingat di sini modusnya, modus itu yang paling sering muncul harus 5 juga. Nah, berarti ini udah kita tetapin nih, pasti 5, ini juga pasti 5. Oke, gitu ya. Dan modusnya ingat, modusnya juga sama ya, harus 5 juga. Modusnya harus 5 juga. Nanti kita lihat ya. Nah, terus pertanyaannya adalah rata-rata.
Ya, rata-rata bilangan. Nah, yang ditanya adalah rata-rata. Ingat, syarat rata-rata gimana sih? Syarat rata-rata, A, B, C, D, E-nya harus jelas angkanya berapa. Gitu. Nanti kalau sudah kan tinggal ditambahkan dibagi sama 5. Ya, kita masuk ke yang pertama. Jangkauan sama dengan 4. Jangkauan itu adalah selisih yang terbesar dengan yang terkecil. Nah, di sini dia harus selisihnya adalah 4 ketika dikurangin. Ya, selisihnya 4. Nah, jadi banyak angka yang bisa selisihnya 4 ya. Kalau di sininya 1, maka di sininya 5. Ya, bisa jadi kalau di A-nya 2, maka di sininya E-nya adalah 6. Ya, dan seterusnya. Dia 5 bilangan positif. Namun, B sama D-nya kita nggak tahu berapa. Walaupun D-nya itu bisa kita masukkan 5 juga ya. Karena kan modusnya sama dengan 5. Nah, kita kendala si B-nya, nggak tahu berapa. Bisa sih angkanya antara 2 sama 3 sama 4 ya. Kalau mau dicoba diterka-terka. Ya, bisa seperti itu. Nah, tapi kita masih kendala di B-nya, maka belum kita dapatkan untuk pilihan yang pertamanya. Kita lanjut yang keduanya. Antara A, B, C, D, E-nya, mediannya 5, modusnya juga 5. Terus ada informasi bahwa A sama B sama nih. Nah, ini sama nih. Kemudian C sama D sama E sama semuanya. Nah, karena C-nya 5, maka otomatis bisa dong. D-nya 5 juga, maka E-nya pun juga sama. Nah, kebetulan modusnya 5 ya, udah kelihatan. Nah, terus eh, A sama B-nya gimana? A sama B-nya berarti kisaran harus di bawah 5 ya. Harus di bawah angka 5. Yaitu berarti bisa 1 sama 1, bisa 2 sama 2, bisa 3 sama 3, bisa 4 sama 4. Yang pasti jangan 5 juga, kan dia informasinya cuma A sama B doang yang sama ya. Jadi bisa banyak kondisi yang untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, apakah di sini nomor 2 saja bisa? Bisa ya, kalau seandainya untuk mencari nilai rata-ratanya. Karena sudah jelas bahwa A sama B-nya sudah pasti sama. Oke, ya. Jadi untuk yang nomor 25 jawabannya adalah yang Bravo. Ya, pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke soal nomor 26. Dalam satu minggu, satu perusahaan transportasi menggunakan 3 jenis BBM, yaitu solar, biosolar, dan bensin. Dengan perbandingan seperti pada diagram lingkaran. Nah, dia menggunakan derajat ya. Maka otomatis kita bisa mendapatkan nilai posisi derajat si bensin ya. 105 sama 135 sudah 240, maka sisanya si bensin 120 derajat. Nah, dibagi menjadi tiga bagian si bensinnya, ada Pertalite, Premium, sama Pertamax. Nah, kita juga bisa dapatkan nih persentase dari Premium. Kan total sama dengan 100%, maka Premium sisanya sama dengan 25%. Ya, totalnya harus 100%. Nah, terus dari ceritanya, di sana diketahui bahwa total Premium sudah diketahui sama dengan 200 liter. Nah, ini sebagai patokan kita ya. Nah, nanti cara mencari Pertalite sama Pertamax ya, ini bisa kita pakai perbandingan saja, yaitu 37,5% dibanding sama 25% dikali sama 200. Ya, 200 dibagi sama 25 itu 8 ya. 8 dikali 37,5 sama dengan 300. Nah, ini otomatis juga sama nih 300 liter. Oke, berarti si bensin itu totalnya semuanya ada 800 liter. Nah, terus biosolarnya nanti kalian bisa gunakan perbandingan ya, kayak yang persentase tadi. Misalnya untuk mencari biosolar itu adalah yaitu 105 derajat dibagi sama bensinnya 120 derajat dikali sama 800. Nah, nanti bisa didapatkan nilai angkanya sama dengan 700 liter. Nah, begitupun biosolar, pakai perbandingan nanti akan didapatkan nilainya sama dengan 900 liter. Ya. Oke, sekarang kita jawab masing-masing pernyataannya. Manakah yang bernilai benar? Ada berapa gitu? Ada berapakah yang bernilai benar? Yang pertama, di sana informasinya bahwa banyaknya penggunaan solar dalam satu minggu lebih dari 800 solar. Solar itu warna biru ya, 135 derajat. Dia dapat 900 liter, berarti betul ya. Karena kan dapatnya 900 liter.
Banyaknya penggunaan biaya solar dalam satu minggu kurang dari 800. Ya, warna orange. Biaya solar itu kan tadi dapatnya sama dengan 700. 700 betulkah di bawah 800? Betul. Total banyaknya penggunaan Pertalite dan Pertamax dalam satu minggu. Pertalite sama Pertamax. Nah, berarti ini nih, 300 ditambah sama 300. Apakah betul lebih daripada 500? Betul ya. Karena kan dapatnya adalah 600. Nah, terus total BBM yang digunakan dalam satu minggu. Nah, kita fokus ke diagram lingkarannya aja tuh. Nah, kita tambahkan. Jadinya adalah 700 liter ditambah sama solarnya 900 liter ditambah sama bensinnya 800 liter. Nah, kalau kita hitung maka 2400 liter ya. Jadi pernyataannya juga betul. Sehingga untuk jawaban di soal nomor 26 itu kalau kita lihat opsinya, maka jawabannya semuanya betul, yaitu ada empat-empatnya pernyataannya betul ya. Jadi nomor 26 jawabannya adalah yang E isinya ya. Semoga bisa dipahami dengan data-data yang sudah disebutkan tadi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya di nomor 27. Di nomor 27, A sama B-nya itu anggotanya harus di angka 1, 2, 3, 4, sama 5. Nah, di sana ada limit yang memenuhi bahwa limit aljabarnya AX tambah 1 per X tambah 1 sama dengan B. Kita masukkan nilai limitnya ya. Kan limitnya X-nya mendekati 1. Berarti A dikali 1 atau A ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan B. Nah, maka jadi A ditambah 1 yang bagian penyebutnya kita kalikan dengan B ya, jadi 2B. Nah, kalau kita pindahkan, maka jadi A dikurang 2B sama dengan min 1. Maka jawaban nomor 4 sudah kita anulir. Salah ya, karena harusnya sama dengan min 1. Nah, dari posisi A plus 1 sama dengan 2B, kita coba ambil angka-angka yang di sana tuh, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau B-nya 1, kan nilainya sama dengan 2 ya. 2 kali 1 adalah 2. Berarti A-nya pun juga harus 1 juga. Kalau B-nya 2, maka A-nya jadinya 3. Ya, kiri kanan harus sama ya hasilnya. Kalau B-nya 3, jadinya 6, maka di sininya harus angka 5. Kalau B-nya 4, berarti 8. Di sini 7. Nah, 7 nggak ada ya di opsi anggotanya, maka tidak usah kita pilih. Nah, jadi pilihan kita hanya 1, 3, 5, dan seterusnya. Sudah ada pasangan masing-masing. Ya. Kita masuk ke opsi yang pertama di sana, bahwa kalau ditambah anggotanya 1, 6, sama 15. Kita taruh di kiri aja ya. Kalau ditambah, ini mah jadi 2, ini jadi 5, ini jadi 8. Ya, ternyata salah. Bukan itu anggotanya. Sekarang kalau dikali, nah, lihat yang warna merah. 1 kali 1 adalah 1, 3 kali 2 adalah 6, 5 kali 3 adalah 15. Ternyata bukan juga anggotanya. Nah, terbalik ya, 1 sama 2 si anggotanya. Terus yang ketiga, apakah A-nya lebih daripada B? Nah, ternyata di sini A-nya 1, A-nya 1 juga, B-nya 1 juga. Berarti bisa jadi kondisinya sama, bisa jadi lebih daripada B-nya. Nah, jadi ada di sini nih, ya. Kecuali kalau jawabannya ini dirubah jadi A lebih besar sama dengan B. Nah, ini baru betul. Sedangkan di sana kan nggak pakai sama dengan. Nah, jadi nomor 3 juga salah juga. Jadi tidak ada opsi yang betul atau pilihan pernyataan yang betul. Ya, jadi jawabannya adalah yang A isinya. Ya, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 27. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 28. Saya geser dulu. Oke, nah nomor 28. Jika X sama dengan 2 sebagai refleksinya atau pencerminannya. Nah, ini kita bikin nih X sama dengan 2. Nah, ini ingat ya, sebagai cerminnya, bukan sumbu Y. Ini cermin. Nah, ini kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan di kuadran yang keempat. Nah, kita coba bayangkan, bikin bayangannya dulu ya. Kita kasih warna hijau deh. Oke, untuk yang ini kita kasih jarak dulu. Nah, di sini kan si 6 ke 2 ya, jaraknya adalah 4 ya. Maka nanti harus sama juga nih. Berarti 2 itu nanti bayangannya ke minus 2. Nah,
Oke, kurang panjang ya. Kita panjangin lagi sedikit. Nah, kira-kira di sini nanti. Terus untuk yang 3 sama 2 kan jaraknya 1. Nah, maka nanti di sini jaraknya juga sama, harus 1 juga. Oke, saya kira-kira. Terus yang ini 5 ke 2 ya, lihat X-nya. 5 sama 2 X-nya, jaraknya 3. Berarti di sini nanti jaraknya juga harus sama nih, 3 juga. Berarti nanti ketemu di min 1 ya. Kan jaraknya jadi 3. Nah, oke. Kita kasih angkanya sekarang. Sini tadi minus 2, minus 1, ini 1. Ya, terus eh, kita hubungkan sama kayak di sana. Ya, semoga mendekati nih. Kita coba dulu. Nah, inilah bayangannya teman-teman. Nah, nanti berarti inilah bayangan si C-nya, ini si B-nya, ini A-nya ya, kan cermin ya. Ingat di sini sebagai D-nya. Oke, ya kita buat semirip mungkin dengan yang di sebelah kanan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada berapa? Baik, kita coba lihat. Di satu, seluruh bayangan D berada di kuadran satu. Betul? Betul. Terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran satu. Terdapat daerah, iya betul ya, yang D ya. Kan yang D bayangannya di kuadran satu semuanya. Ingat patokannya X sama Y ya, kuadrannya. Sebagian bayangan daerah C berada di kuadran yang keempat. Kuadran keempat kan di bagian bawah ya, salah besar ya, harusnya di kuadran kedua. Terus tidak ada daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran yang kedua. Tidak ada daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran kedua. Salah ya, karena ada si B itu ya yang ada di kuadran kedua bayangannya. Nah, jadi kalau kita lihat cuma dua pernyataan yang bernilai betul. Jadi opsinya adalah yang C yang bisa kita hasilkan di nomor 28. Baik, semoga jelas untuk di soal nomor 28. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 29. Di soal nomor 29, seorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi panjang. Nah, ini salah ya, bukan persegi panjang, karena di soal aslinya adalah persegi saja. Ya, tidak pakai panjang. Saya ralat ya. Nah, kemudian dengan sisi sama dengan 2 kilometer. Nah, orang tersebut menghitung kera di sekitarnya. Jadi ada persegi, kita gambarkan. Nah, ini persegi. Masing-masing jaraknya 2 kilometer atau 2000 ya. Kalau dalam bahasa meternya ya. Semuanya sama ya, kan dia persegi. Bukan persegi panjang. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10-20 meter. Nanti kita ambil yang paling besarnya aja ya, 20. Banyaknya kera yang berhasil dia lihat adalah 100 ekor sepanjang perjalanan. Dengan asumsi, banyaknya kera per kilometer persegi adalah sama. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut ini? Nah, kita bikin jadi dua bagian. Yang pertama, kita akan menghitung total luas pandangan. Nah, total luas pandangan. Nah, kita anggap aja sebagai L1. Nah, dengan cara apa? Dengan cara luas si perseginya 2000 meter, kita langsung kuadratin, karena kan persegi sisi kali sisi, dikurangi dengan yaitu 2000 dikurang sama, nah kita ambil angka yang besar tadi dikali sama 2 gitu ya. Karena di sekitarnya berarti bisa di kanan bisa di kiri selama dia berjalan. Nah, ini kalau kita cek jadinya 2000. Oh ya, di sini ada kuadratnya sebagai pengurangnya. Terus 2000 kuadrat dikurang sama 2000 dikurang sama 40, 1960 kuadrat. Nah, ini kita nggak usah hitung, pakai data seperti ini aja. Oke, saya ulangi, 2000 itu adalah sepanjang jalanannya, dikurangi kiri kanannya, itu ada jarak 20 ya, dan ada kiri kanan ada 2. Terus yang kedua, kita cari luas lapangannya. Wah, kalau luas lapangannya mah udah jelas ya, yaitu eh,
luas pulaunya maksudnya, yang berbentuk persegi, yaitu 2000 kuadrat. Nah, karena sisi kali sama sisi. Terus untuk mencari kuantitas P, maka kita pakai menggunakan perbandingan saja, yaitu eh, di luas pulau berbanding dengan luas total pandangan. 2000 kuadrat dikurang 1600 kuadrat dikalikan dengan banyaknya ada 100, ya. Nanti kalau teman-teman hitung akan dapatkanlah nilainya sama dengan 2525, ya. Dari mana? Dari 2000 kuadrat, kemudian bagian bawahnya 2000 kuadrat dikurang 1960 kuadrat itu adalah 158.400. Nah, 2000 dipangkatin 3, kemudian dibagi sama 158.400, kalau sudah dikalikan dengan 100 ekornya. Ya, ketemunya koma-komaan ya, 2525. Sebenarnya ada koma-komanya, tapi kita ambil angka yang bagusnya aja, karena kan kita menghitung jumlah ekornya ya. Jadi banyak ekor di pulau tersebut, ada 2525. Nah, sehingga udah ada jelas dong kelihatan bahwa nilai P pasti lebih kecil daripada Q-nya. Jadi jawabannya yang B, bravo isinya. Ya, semoga jelas untuk pertanyaan di nomor 29. Kita lanjut lagi, nomor berikutnya. Nomor 30. Oke, mengenai logaritma. Kita ambil space kosong dulu di bagian bawahnya. Nah, di sana ada informasi bahwa 4 log Oke, kita lanjutkan ke nomor 30. Di sana bilangan real X memenuhi persamaan yang bentuknya adalah logaritma, yaitu 4 log dari 3 ditambah 3 log dalam kurung lagi X dikurang 1. Nah, sebelah kanannya kan 0 ya. 0 itu kita langsung bikin logaritmanya aja ya, yaitu 4 log 1. Nah, karena berapapun yang log 1, nilainya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa coret nih 4 lognya. Kita coret, kita ambil datanya lagi. Ada angka 3 ditambah 3 log dari X dikurang 1 sama dengan 1. Satunya, 3-nya kita pindahin ya. Jadi 3 log X dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 3 minus 2. Nah, biar sama lagi, kita samakan lagi nih bentuknya. Jadi 3 log dari X dikurang 1 sama dengan 3 log 3 berpangkat minus 2. Ya, patokannya sama 3-nya ya, karena kan 3 log 3 sama dengan 1. Nah, lagi-lagi bisa kita coret nih 3 lognya. Oke, sesudah itu maka kita punya data X dikurang 1 sama dengan 3 berpangkat minus 2. 3 pangkat minus 2 itu kan 1/9 ya. Nah, kalau kita pindahkan, maka jadi 1/9 ditambah 1. Nah, nilainya sama dengan 1/9. Nah, itulah kuantitas P. Kuantitas P dapatnya 1/9, ternyata sama ya dengan kuantitas si Q-nya. Jadi, sudah jelas untuk nomor 30 jawabannya adalah yang C. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor terakhir di pengetahuan kuantitatif, nomor 31. Jika AB-nya sama dengan 8, balok ya, AB-nya sama dengan 8, BC-nya sama dengan 4, dan CG. Nah, CG itu agak unik nih. CG itu terletak di antara 4 sampai 10. Ya. Titik L adalah perpotongan diagonal antara F sama GH. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q-nya? Nah, P-nya itu adalah jarak L ke BC. Jarak L ke BC-nya. Berarti nanti ingat jarak itu harus tegak lurus ya, antara titik menuju ke garis. Nah, L itu kan titik, BC itu adalah sebagai garisnya. Baik, kita ambil kondisi beberapa bagian ya. Misalnya kita ambil kondisi si yang terbesar dulu deh, 10. Ya, CG-nya 10. Berarti nanti ini jadi 10. Kita ambil dulu.
Terus jarak itu kan harus tegak lurus. Berarti nanti di sini nih yang akan kita ambil. Nah, kita hubungkan dulu ke sini sama ke sini nih. Nah, gitu. Ya, untuk mencari panjang, anggap aja misalnya L aksen di sebelah sini. Nah, ini kita kasih huruf M misalnya. Nah, kita cari nih huruf L ke M. Itu kan jaraknya setengah dari 8 ya, berarti 4. Kemudian eh, M ke L-nya sudah pasti 10. M ke L aksen sudah pasti 10. Nah, kita mau nyari L ke L aksen. Nah, tentukan dulu panjang B ke L-nya berapa. Gitu. Tentukan dulu panjang B ke L-nya. Kita ambil maksimal ya, berarti nanti agar dapatkan nilai Q-nya, perbandingnya maksudnya. Nah, sebelum ke arah sana kita nanti hubungkan dulu nih si B ke L-nya sama L ke C-nya gitu ya. Nah, nanti kita bikinlah segitiga. Nah, kira-kira di tengah-tengah nih nanti. Sini B-nya, di sini sebagai C-nya. Nah, ini sebagai L. Nah, ini yang mau ditanya sama dia nih, yaitu L menuju ke L aksen. Oke, gitu. Nah, kita butuh panjang BL dulu ya. BL itu akan bisa didapatkan sama si LC. Kita ambil Pitagoras antara BF kuadrat ditambah sama FL maksudnya. FL. Nah, Pitagorasin berarti BF-nya itu kan kita ambil tadi 10 ya, sama kayak CG. FL-nya sendiri itu setengah dari FKH. Nah, kita nyari lagi nih berarti FKH-nya. FKH-nya itu berarti Pitagoras antara 8 sama si 4 ya. 8 kuadrat ditambah sama 4 kuadrat. Nah, itu 64. 64 ditambah sama 16 ketemunya 80. Kalau dibagi sama 16 jadinya 5. Oh, jadinya adalah 4 akar 5. Nah, berarti setengahnya ya. FL itu setengahnya berarti 2 akar 5 dikuadratin. Nah, kalau kita cari, maka 100 ditambah sama 2 akar 5 dikuadratin 80, 180. 1 akar 180 itu kalau disederhanakan jadinya dibagi 9 bisa 20. eh, Dibagi 6 aja berarti. 180 dibagi sama 36. Nah, ya, jadi 6 akar 5. Nah, itu panjang BL, 6 akar 5. Begitupun di sini, 6 akar 5. Nah, karena dia kakinya sama, maka nanti otomatis nanti panjang BL aksen sama L aksen C juga sama. BC kan 4 ya, maka di sini 2 dan di sini juga 2. Nah, sekarang kita cari nih L ke L aksennya. Ya, kita gorasin antara 6 akar 5 dikuadratin tadi 180 dikurang sama 2 kuadrat atau 4 ya. Jadi 180 dikurang 4 sama dengan akar 176. Ini kita ambil kondisi maksimalnya. 176 itu kalau dicari akarnya mendekati 169 ya. Berarti kurang lebih 13, sekian. Nah, 13, sekian. Nah, itu kondisi dari yang terbesarnya. Kondisi kalau kita ambil tertingginya yaitu sama dengan 10 panjang si CG-nya. Nah, karena kan posisi L-nya sudah jelas untuk mengambil pertanyaan dari L ke L aksennya. Oke. Itu ketemu 13 ya. Itu yang terbesarnya aja ketemunya sama dengan 13. Nah, ngaruh nggak sih per tinggi dari CG? Tadi kalau dari tadi kita ambil, ternyata tidak terpengaruhi. Ternyata kita nggak butuh panjang CG ya. Nah, tadi kita nggak butuh M juga. Nah, ini kita nggak butuh juga berarti. Karena kita butuhkan hanya itunya aja tuh. Oke, tadi sebentar. Oh, maaf. Ternyata dibutuhkan ya. Dibutuhkan untuk mencari yang sebelah sini nih. Maaf ya. Sambil menerka-nerka takutnya ada yang keliru. Nah, dibutuhkan ketika yang ada di sini nih. Saya kasih warna hijau. Nah, di sini nih dibutuhkan ya 10-nya gitu. Terus kalau
kita ambil angkanya 4 ya semakin lebih kecil lagi ya daripada 6 akar 5 ya. Nanti si BL-nya otomatis akan dapat lebih kecil lagi ya. Yang pasti bisa dihitung ya jaraknya. Cuma untuk memastikan coba kita hitung ya kalau kita ganti nih angka-angkanya, data-datanya. Nah, ini kita ganti dulu. Coba kita cek lagi nanti. Ya, sekarang nih saya ganti nih. Oke, ini tidak berubah. Nah, kalau kita ganti dengan angka 4 sekarang dengan angka 4. Nah, di sininya dengan angka 4, maka ini jadinya 4 kuadrat. Nah, 16 ditambah sama 16 ditambah sama 20, 36. Agar 36 dapatnya adalah 6. Oke. Maka nanti di sininya 6, sininya 6. Nah, LKL aksen ya. LKL aksennya berarti 36 dikurang sama 4 aja ya. Langsung sama dengan akar 32. Akar 32 itu kan berarti masih di bawah 36, berarti masih 5 komaan. Nah, 5, sekian ya. Jauh sekali dari 110. Berarti kalau kita ambil besar sama kecilnya ternyata tetap ya P-nya itu lebih kecil daripada Q-nya. Nah, oke. Ya. Seperti itu jawabannya teman-teman untuk di soal nomor 31. Bisa kita perhitungkan karena posisi L-nya sudah jelas nih adanya di tengah-tengah antara diagonal FH sama GE ataupun dengan bagian alasnya juga sama saja ya. Jadi nomor 31 adalah yang B. Nah, demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada perbedaan sama kunci jawabannya, tapi semoga ini menjadi perbaikan ke depannya terutama bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.